tinggal mencari kesempatan. Nah, kita berupaya semaksimal mungkin, kami dari kepolisian juga pada masyarakat, kami harap untuk kita sama-sama menghilangkan kesempatan itu dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan sesuai dengan peran kita masing-masing. Mudah-mudahan kejadian yang di Mapolresta Solo ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mampu memberikan pelayanan dan pengamanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, Pak Agus, sebelumnya pasti pihak kepolisian sudah mengerahkan dan menyiapkan keamanan di Jawa Tengah khususnya ketika Lebaran tiba. Apakah akan ada tambahan personil mengingat pagi ini terjadi ledakan bom bunuh diri di Solo? Apakah nanti malam pengamanan akan semakin ditingkatkan? Begitu Pak Agus. Ya, tentunya sudah ada langkah-langkah yang akan diambil oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah ya, terkait dengan peristiwa yang ada. Dan ini juga tidak hanya di Jawa Tengah, tentunya di seluruh wilayah Indonesia, dalam artian peningkatan intensitas kegiatan kami yang mungkin perlu kita lakukan. Ya, kalau tadinya mungkin hanya 2/3 kekuatan, mungkin sekarang lebih ditingkatkan lagi, sehingga betul-betul apalagi aktivitas masyarakat malam ini cukup banyak, kemudian besok juga melaksanakan sholat Id. Nah, ini tentunya kita akan menjadi perhatian bagi kita dalam rangka memberikan pengamanan kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas baik, sholat maupun aktivitas lainnya. Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa menjelaskan kalau kita lihat dari gambar yang kita dapatkan, motor dan pelaku sepertinya masuk ke dalam halaman Polresta Solo, Jawa Tengah. Bagaimana sebenarnya tadi pagi pengamanan di pintu masuknya, Pak Agus? Seperti biasa, kegiatan seperti biasa, maka tadi kan itu masih belum sampai kepada areal kantor ya, masih di halaman. Ya. Tadi sudah saya katakan dari awal, yang bersangkutan diberhentikan oleh anggota kami, salah satu anggota kami, akhirnya meledak gitu ya. Itu masih tidak mencapai perkantoran gitu. Berarti kan kita sudah lakukan pengamanan. Kan kantor polisi terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Namun demikian tetap kami lakukan upaya-upaya pengamanan, pencegahan, dan itulah ya, kalau seandainya yang bersangkutan bisa masuk mungkin akan lain peristiwa yang terjadi. Baik, Pak Agus, berarti sebelumnya sudah ada anggota di sana yang sempat memberhentikan dan mengamankan pelaku sebelum meledakan diri. Bagaimana kondisi anggota yang sempat memberhentikan pelaku? Adakah luka yang didapat oleh anggota di sana, Pak Agus? Tadi saya sudah sampaikan juga, anggota kami atas nama Brigadir Bambang Adi Cahyo, itu yang menyetop dan mengalami luka di mata bagian kiri. Dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta. Baik, berarti persiapan dan mental seperti apa kira-kira menurut Pak Agus, atau saran seperti apa yang bisa dilakukan oleh warga Solo khususnya saat ini untuk paling tidak menghilangkan rasa takut atau trauma? Ya, kita aktivitas seperti biasa, namun tadi tetap waspada dan berupaya untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain apabila ada informasi-informasi yang tidak seperti biasa atau yang menonjol, yang perlu mendapatkan penanganan dari aparat, segera informasikan kepada kita untuk kita lakukan langkah-langkah pendahuluan, langkah-langkah penanganan lebih lanjut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, Pak Agus, jika memang aktivitas di sana sekarang ini berjalan normal seperti biasa, berarti tidak ada seperti penutupan jalan mungkin yang dilakukan di sana, Pak Agus? Untuk sementara memang kita lakukan penutupan dalam artian untuk melakukan pengolahan TKP sementara. Nah, nanti mungkin beberapa saat apabila sudah selesai, mungkin sudah kembali normal ya, Pak. Karena kan Polresta Surakarta itu ada di tengah kota ya. Baik, Pak Agus, serangan dilakukan di halaman kantor polisi. Kira-kira menurut Pak Agus sendiri apa tujuan dari pelaku bom bunuh diri pagi tadi, Pak Agus? Iya, memang yang kita dapatkan informasi bahwa salah satu target atau sasaran mereka adalah aparat
keamanan termasuk polisi, apakah personil maupun kantor. Nah, itu yang memang menjadi salah satu sasaran mereka. Nah, sehingga kalau dikatakan seperti tujuannya ataupun yang ingin dicapai, ya tentunya mereka berupaya untuk melemahkan kami, khususnya aparat kepolisian. Tapi bagaimanapun kami tidak akan lemah, kami akan tetap selalu berupaya untuk semaksimal mungkin mengungkap dan menuntaskan jaringan-jaringan kelompok tersebut. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami didukung oleh masyarakat, sehingga kami yakin dan percaya teman-teman kami tetap akan siap siaga dan tetap akan mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap tantangan dalam pelaksanaan tugas demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pak Agus, menurut Pak Agus sendiri, mengapa kota Solo yang dipilih oleh pelaku bom bunuh diri? Seperti yang kita ketahui sebenarnya kota Solo selama ini kita kenal dengan kota yang cukup tenang, begitu Pak Agus? Ya tentunya kota-kota manapun yang menjadi sasaran itu menjadi keinginan mereka ya. Tapi bagaimanapun ya kota Solo tentunya ya tadi katakan kota yang memang relatif tenang, tapi juga di sana ada beberapa orang yang pernah melakukan ataupun terkait dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya. Sehingga kita masih terus akan lakukan pendalaman dari pihak-pihak terkait untuk kita bisa terus lakukan penelusuran terkait peristiwa yang terjadi ini. Baik, Pak Agus tadi di awal sempat mengatakan bahwa saat ini identitas pelaku juga sedang diselidiki. Bagaimana dengan identitas dari sepeda motor yang digunakan pelaku? Bisakah ini mempermudah proses penyelidikan begitu dari misalnya plat nomor dari sepeda motor yang digunakan pelaku bom bunuh diri, Pak Agus?